Rekaman CCTV. Malam itu, kota seakan menahan napas di bawah selimut kabut tipis yang menggantung di lampu-lampu jalan. Di sebuah kompleks perumahan elit yang biasanya sunyi, sebuah tragedi baru saja meledak. Seorang pengusaha berlian ternama, Bapak Hendra, ditemukan tewas di ruang kerjanya yang terkunci dari dalam. Tidak ada jejak yang mencakup paksa. Tidak ada barang berharga yang hilang, kecuali satu hal, nyawa sang pemilik rumah. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Satria berdiri di pojok ruangan dengan tangan gemetar. Satria adalah kepala keamanan di kediaman tersebut, seorang mantan anggota militer yang dikenal disiplin dan setia. Dialah yang pertama kali mendobrak pintu setelah mendengar suara benturan keras dari dalam ruangan. Kepada polisi yang datang, Satria memberikan kesaksian yang sangat lugas. Ia mengaku melihat bayangan seseorang melompat dari balkon lantai 2 saat setelah ia berhasil masuk ke ruangan. Namun, ada satu masalah besar bagi siapapun yang mencoba berbohong di rumah ini. Sistem keamanan CCTV 4K terbaru yang terpasang di setiap sudut koridor. Penyelidikan dipimpin oleh Inspektur Yuda, seorang pria yang percaya bahwa manusia bisa berbohong dengan bibir dan air mata, tapi lensa kamera selalu jujur. Yuda segera menyita unit perekam digital dari ruang kontrol. Selama berjam-jam, di bawah cahaya temaram ruang interogasi, Yuda kembali memutar rekaman dari jam-jam kritis sebelum kematian Hendra. Di layar monitor, semuanya tampak normal. Hendra terlihat masuk ke ruang kerja pada pukul 10 malam. Satria terlihat melakukan patroli rutin di koridor depan ruangan tersebut tepat pukul 10:15. Semuanya terekam dengan sangat detail. Ketajaman gambarnya bahkan mampu menangkap debu yang terbang di bawah sorot lampu koridor. Satria terlihat tenang, profesional, dan menulis seperti biasa. Tidak ada orang lain yang mendekati ruangan itu. Pintu ruangan hanya satu, dan koridor itu buntu. Jika ada pembunuh, ia harus melewati kamera tersebut. Satria dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Ia tetap pada ceritanya, ada penyusup. Namun, Yuda mulai merasakan ada yang ganjil. Ia memutar ulang rekaman CCTV koridor itu untuk yang ke-50 seterusnya. Ia memperhatikan Satria yang berjalan melewati kamera. Satria berhenti sejenak di depan pintu, memeriksa gagang pintu, lalu melanjutkan langkahnya. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Yuda kemudian memperbesar gambar pada jam tangan yang dikenakan Satria dalam rekaman tersebut. Disitulah, di balik resolusi tinggi yang seharusnya memperjelas semuanya, sebuah detail kecil mulai mengusik logika sang inspektur. Jam tangan Satria dalam rekaman menunjukkan pukul 10:15. Namun bayangan jarum detiknya bergerak dengan irama yang sedikit tidak wajar jika dibandingkan dengan timestamp digital di pojok layar. Yuda mulai menyadari sesuatu yang sangat teknis namun mematikan. Ia memanggil ahli forensik digital untuk membedah metadata dari file video tersebut. Rahasianya mulai terkuak. Satria, dengan latar belakang militernya, ternyata memiliki keahlian dalam sistem keamanan elektronik yang jauh melampaui dugaan orang. Ia tidak sekadar membunuh, ia menciptakan sebuah ilusi optik digital. Satria telah merekam dirinya sendiri sedang berpatroli 1 jam sebelum kejadian yang sebenarnya. Saat pembunuhan terjadi,
Ia meretas sistem server rumah tersebut dan memasang rekaman patrolinya secara looping atau berulang di layar monitor pusat keamanan, sehingga rekan-rekan penjaga lainnya melihat koridor itu dan tenang. Padahal di saat yang sama, Satria sedang berada di dalam ruangan, mencekik Hendra hingga terbunuh karena motif balas dendam lama terkait perekaman tanah keluarga. Namun, satu detail yang mengubah segalanya bukanlah tentang bagaimana Satria memanipulasi video tersebut. Detailnya jauh lebih sederhana, sesuatu yang luput dari perhitungan jenius seorang pembunuh. Saat Yuda memperbesar rekaman pada bagian pojok bawah koridor, sebuah area yang hanya berisi vas bunga besar, ia melihat sesuatu yang mustahil. Dalam video yang seharusnya siaran langsung atau live feed itu, terlihat seekor kucing peliharaan keluarga Hendra berjalan melewati vas tersebut. Namun, hanya berselang 3 detik kemudian, kucing yang sama muncul lagi dari arah yang sama bertahan, melakukan gerakan yang identik, mengendus vas bunga, lalu mengeong ke arah kamera. Ini adalah fenomena yang dikenal di dunia digital sebagai glitch in the matrix atau kesalahan dalam pengulangan video. Satria melakukan kesalahan fatal saat melakukan looping. Ia memotong video patrolinya di titik yang salah, sehingga gerakan kucing itu terulang 2 kali dalam durasi yang sangat singkat. Satu detail kecil ini membuktikan bahwa apa yang dilihat oleh tim keamanan di monitor malam itu bukanlah kenyataan, melainkan sebuah film pendek yang disutradarai oleh sang pelaku. Satria tidak menyangka bahwa seekor kucing kecil akan menjadi saksi kunci yang menjatuhkan skenario besarnya. Ketika Yuda menyodorkan temuan kucing yang terulang itu di depan wajah Satria, ketenangan pria itu seketika runtuh. Ia menyadari bahwa teknologi yang ia banggakan untuk menutupi kejahatannya justru menjadi jebakan yang mengunci nasibnya sendiri. Satria akhirnya mengaku bahwa ia telah merencanakan ini selama berbulan-bulan, mempelajari setiap sudut kamera, hanya untuk dikhianati oleh seekor hewan yang lewat secara tidak sengaja di saat ia merekam alibi digitalnya. Ruang interogasi itu menjadi saksi bisu berakhirnya pelarian Satria. Keadilan akhirnya tegak bukan karena saksi manusia yang heroik, melainkan karena ketelitian seorang detektif dalam melihat satu detail kecil yang tidak pada tempatnya di dalam sebuah rekaman CCTV. Cerita ini menjadi pengingat bagi setiap penjahat bahwa di dunia yang serba digital ini, tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Selalu ada jejak, selalu ada kesalahan, dan seringkali, hal yang paling kecil dan dianggap tidak penting adalah kunci yang akan membuka pintu penjara bagi pelakunya. Di bawah cahaya lampu kota yang dingin, Satria digiring keluar dengan tangan terborgol, menyisakan rekaman video itu sebagai bukti abadi bahwa mata lensa mungkin bisa dimanipulasi. Namun kebenaran selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan, bahkan melalui seekor kucing yang lewat 2 kali di waktu yang salah. Seandainya kamu jadi detektif Yuda, apakah kamu akan menyadari keanehan kucing itu lebih cepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini memberimu pelajaran untuk lebih teliti, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan video ini ke temanmu yang merasa mereka bisa melakukan kejahatan sempurna. Ingat, mata lensa tidak pernah tidur.